apa kabar? Waduh, senang sekali ini hari Jumat Barokah menjelang akhir pekan. Dan saya lihat Bung Rocky kelihatannya berbunga-bunga. Waduh, walaupun mendung tapi cuacanya bunga-bunga di sekitarnya itu segar sekali. Wah. Ya, ini setiap hari kerjaan saya motongin bunga lalu nyiram-nyiram. Oke. Karena cuma itu sesuatu yang bisa bikin kontras dengan kehidupan kering dalam politik gitu, dan kehidupan yang seperti kehilangan pupuk demokrasi itu. Jadi itu kontrasnya tuh. Jadi silakan nikmati. Kembang setangan. Iya. Memotong bunga juga memotong argumen-argumen orang yang dungu ya, yang sekarang belakangan ini. Jangan diulangi. Bisa gue diserang juga nih. Jangan ini. Tapi yang jelas kita mau bikin cuaca politik kita itu terang benderang, dan terang benderang itu harus datang dari kemampuan presiden untuk bahasakan sesuatu secara jernih. Kalau presiden mendung terus pikirannya karena nunggu kesempatan untuk mengambil untung dari kemendungan politik, itu berbahaya buat demokrasi itu. Ya. Oke, dan seperti sudah kita sampaikan, kita duga akan bermunculan hasil-hasil survei ya, Bung Rocky, dalam pekan-pekan depan ini dan pekan depan. Dan tetapi ada yang menarik menurut saya, karena kemarin muncul lembaga survei Indonesia ini, dan mereka menyatakan bahwa angka kepuasan terhadap Jokowi itu turun, meskipun masih cenderung turun, trennya mengalami menurunan ini, dan ini benar, tapi angkanya masih 60%. Dan kedua, dia juga menyebutkan bahwa mayoritas rakyat menolak untuk perpanjangan pemilu, penundaan pemilu maupun penambahan 3 periode. Yang saya kira sebenarnya kan sudah kita ingatkan dan Anda berkali-kali sampaikan, itu apa disurvei sesuatu yang yang memang harus seperti itu gitu. Jadi pertanyaan kita, kalau rakyat kemudian semua sepakat, kan bisa jadi begitu, apakah kemudian harus pemilu ditunda atau ditambah 3 periode? Kan nggak harus begitu juga kan mestinya ya. Ya, ini surveyor akhirnya pada muncul untuk bikin ya semacam balancing lah. Kalau kemarin 73, maka karena yang 73 dibully diturunin dikit 60. Nanti kalau dibully lagi diturunin dikit lagi 52 gitu. Kan ini cuman angka yang hendak memperlihatkan bahwa seolah-olah scientifically analysis itu bisa dipakai untuk membuat kebijakan. Oh iya, semua kebijakan harus scientific base itu. Tetapi kebijakan yang menyangkut hal-hal mendasar itu nggak perlu dinyatakan sebagai saintifik. Ya. Kan semua orang bisa mengambil keputusan berdasarkan panduan etik, kan selalu begitu kan. Masa mesti panduan saintifik gitu ya? Itu konyolnya. Lembaga-lembaga survei ini juga kadang-kadang jadi mediocre gitu. Lalu ya saya baca ya 60% masih puas, dan itu tidak terhubung dengan suka tidaknya penundaan itu. Ya tapi itu mesti dijelasin mengapa ada 60% puas tetapi justru nggak ingin Presiden Jokowi diperpanjang masa jabatannya kan. Kan logika lurusnya kalau dia puas maka dia ingin perpanjang kan. Kan itu namanya dapat apa namanya itu, apa istilah ekonominya itu, untuk margin yang bisa dipakai untuk menambah konsumsi itu. Jadi sebetulnya orang puas itu pasti ingin dilanjutkan. Jadi yang puas itu pasti berbohong, kan mesti ada keterangan itu tuh, dan itu bisa dilakukan cross tabulasi segala macam, atau bikin panel ahli buat melihat mengapa orang yang puas 60% tapi nggak mau mendukung perpanjangan, apakah karena mereka paham konstitusi atau karena sebetulnya dia nggak puas tapi udahlah dia sebut aja puas. Jadi di belakang survei kuantitatif selalu di belakangnya ada hermeneutiksnya tuh, itu yang saya selalu terangkan, dan itu memang nggak bisa dikuras makna hermeneutiksnya kalau nggak dilakukan semacam focus group discussion dengan pakar yang kemudian mampu untuk secara tegas mengatakan oh iya dia puas tapi dia berpura-pura sebetulnya tuh. Karena kalau dia konstitusional dia nggak suka perpanjangan, atau dia menganggap bahwa perpanjangan itu sesuatu yang bisa merugikan indeks kepuasan dia tuh. Jadi banyak variabel yang disembunyikan di dalam data. Nah itu pentingnya kita berpikir melampaui data sebetulnya, karena ini soal politik dalamnya ada soal moral, bukan soal survei harga beras yang betul-betul konstan. Kalau orang rasa lapar maka dia ingin harga beras turun tuh.
Jadi sekali lagi kebijakan publik itu nggak boleh disembunyikan melalui kacamata surveyor. Itu poin saya. Bukan saya anti survei, tapi ada hal yang selalu ingin kita ingatkan. Bagian-bagian di dalam pembicaraan publik nggak bisa diolah lalu dijadikan sebagai headline karena kepentingan kekuasaan. Tentu Pak Jokowi mungkin merasa, ya 73 kemarin, sekarang masih 60 kan, artinya saya masih bisa memperpanjang masa jabatan. Walaupun ribut-ribut di kalangan pengamat menganggap, ya Pak Jokowi kan dari dulu tidak ingin iya, tapi kalau sekarang dia ingin, kenapa enggak? Kan dia bisa berubah-ubah kan. Kecuali Pak Jokowi sendiri datang ke depan mic, terus bilang, gue dari awal nggak mau, udah tutup. Semua survei, semua komentar. Ini dia diam-diam aja kan. Jadi dia menunggu juga kalau ada bunga yang tiba-tiba mekar, lalu dia klaim bahwa itu dia yang pupuk. Ya. Jadi memang kita lanjutkan sedikit. Saya membaca sebuah survei internal partai yang tidak dipublikasikan. Sebenarnya angka kepuasannya itu enggak sekitar 40-41%, dan saya kira ini jauh lebih masuk akal gitu ya. Dan apa kan menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin pada satu survei yang dilakukan pada waktu bersamaan itu terjadi perbedaan yang sangat besar gitu. Bahkan termasuk yang kemarin yang menyatakan penurunan itu pun juga ada perbedaan kan. Nah, tadi Anda menyinggung soal posisi Pak Jokowi. Ini kalau kita amati strategi komunikasi istana ini menarik nih, Bung Rocky. Belum ada level Mensekap atau Mensesnek atau KSP yang mengambil memberikan penjelasan. Yang memberikan penjelasan itu level-level bawah banget itulah. Ini yang dengan staf khususnya Mensesnek, Valdo Maldini, selalu yang dipakai itu, dan dia sudah mulai apa ya, semacam membuat garis demarkasi gitu bahwa kalau suara ini namanya kan partai namanya koalisi, jadi belum tentu sama semua yang disampaikan antara partai-partai, atau sebaliknya juga partai nggak manut-manut pada Pak Jokowi. Nah, tadi yang kemungkinan besar Pak Jokowi ini akan menolak untuk kalau perpanjangan. Saya lihat ini pasti ada maksud tertentu, mengapa level yang paling rendah, level yang paling tidak otoritatif yang memberikan penjelasan tentang sikap istana. Karena memang dalam politik mesti ada hierarki, siapa yang mesti dijadikan semacam cleaning service gitu, supaya manajernya nggak diomelin sama bosnya kan. Jadi Valdo, ya saya kenal anak itu lagi berupaya untuk jadi politisi dan mengatur strategi supaya merangkak perlahan-lahan. Tapi seringkali juga kita mesti maafkan aja tuh, karena anak yang mungkin masih sangat naif dipergunakan oleh mereka yang otaknya udah berbulukan dalam soal mengolah informasi kan. Jadi Pak Valdo dia resmi adalah pejabat istana tuh, karena itu dia punya standing untuk mengucapkan isi istana. Cuman masalahnya orang nggak percaya, karena orang nunggu minimal Pak Mahfud yang ngomong tuh. Kalau Pak Mahfud yang ngomong ya orang anggap oke, itu baru ketemu presiden. Kalau Saudara Valdo mungkin orang merasa ya kapan dia ketemu presiden, kan ini soalnya tuh. Jadi lepas dari posisi resmi Pak Valdo, dia sebetulnya juga terjepit gitu, karena disuruh untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin sebagai aktivis zaman dulu dia merasa nggak benar, karena itu dia siksak dalam bahasa. Nah, orang yang siksak dalam bahasa selalu akan mampu mengubah atau akan pasti mengubah besok harinya tuh kan. Jadi kalau terlihat bahwa Valdo itu sekarang sebut aja gelisah untuk mengucapkan pikiran, itu artinya kalau dia menunggu perintah bos lain besok lagi. Ya karena bosnya mungkin terlalu banyak tuh. Nah karena itu Valdo sebenarnya kasihan jadi cleaning service saja untuk sampah yang dibikin oleh atasan-atasannya kan. Tapi ya itu konsekuensi dari jadi juru bicara, hanya boleh bicara tuh, nggak boleh berpikir, kan itu intinya. Dan sebenarnya paling gampang sekali nih kalau kemudian terjadi perubahan sikap untuk ngeles yang itu kan bisa diriralat oleh hierarki yang di atasnya gitu ya. Ya itu, ya karena itu. Jadi bagian yang paling kurcaci itu disuruh untuk mengintip keadaan musuh. Kalau dia salah intip nanti dia digamparin sama komandannya tuh. Kalau dia intipannya betul, terus komandannya puas, oke, disuruh lagi itu masuk lagi lebih dalam tuh. Lama-lama si kurcaci ini ketahuan sama intel musuhnya, lalu dia ditangkap, lalu dia nyerah tuh. Kan itu intinya kan. Jadi hierarki itu kan mestinya, karena itu dari awal
kita katakan FNN minta supaya Pak Jokowi aja ngomong kan selesai kan? Kan kasihan terus-menerus si Valdo, dia gelisah, dia ke istana nanti disuruh apa lagi gua nih? Masuk ke apa namanya talk show mana disuruh ngadapin publik ini. Itu yang saya kasihan. Padahal Valdo lagi belajar menjadi politisi yang bermutu. Jangan sampai dia akhirnya masuk juga di dalam kolam yang sama. Tapi saya ingin selamatkan saudara Valdo. Jadi suatu waktu dia mesti bilang ke publik bahwa oke, seluruh pembicaraan kita hari ini kita tunggu besok presiden akan bicara tuh. Walaupun dia nggak tahu jadwal presiden. Kan bilang aja begitu kan. Biarkan nanti presiden bicara. Supaya bolanya dilemparin ke presiden juga. Sekali-sekali anak muda itu mesti cerdik dong mainkan bola-bola politik gitu. Ya. Ini saya pada Valdo. Dia teman junior saya. Tapi dia lagi belajar lah. Ya, betul. Karena dia kan pernah jadi ketua BEM UI dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya harusnya dia punya background yang cukup cukup kredibel gitu ya. Tetapi karena masuk ke dalam kolam tadi itu yang menjadi persoalan seperti Anda sebutkan ya. Tapi gini, saya kira ada satu panduan publik yang bisa dipakai dan juga itu sebenarnya banyak yang sudah menyampaikan. Tapi yang bicara ini cukup otoritatif. Ini Profesor Azumadi Azra. Ini kan beliau baru saja terpilih menjadi calon ketua Dewan Pers. Tapi kalau saya lihat sikapnya keras ini, saya kira mungkin bisa dibatalkan itu posisinya sebagai ketua Dewan Pers. Karena dia menyatakan panduannya gampang. Kalau Pak Jokowi itu menyatakan tidak, itu pasti iya. Itu jadi gampang banget kata. Jadi kalau dalam situasi sekarang ini Pak Jokowi menolak untuk penundaan pemilu, itu artinya iya Pak Jokowi sepakat untuk menunda pemilu gitu. Ini panduan dari seorang profesor, seorang guru besar, pernah jadi rektor. Terus jangan lupa beliau ini tadinya juga orang yang sangat mendukung Pak Jokowi loh gitu. Itu yang saya bandingkan, itu teman baik saya tuh Pak Ashumardi. Jadi dia adalah free thinker, orang yang bebas untuk berpikir itu. Dulu dia Profesor Ashumardi pro Pak Jokowi, karena tentu Pak Ashumardi percaya bahwa Pak Jokowi datang dari kalangan sederhana, dibawa oleh demokrasi, lalu naik ke dalam panggung politik itu. Tetapi sebagai seorang intelektual, Pak Ashumardi tentu dengan gampang mendeteksi perubahan sikap dan kualitas kepemimpinan Pak Jokowi kan. Kan nggak mungkin Pak Ashumardi terus-menerus membela Pak Jokowi, kan dia dengan mudah bikin prediksi. Itu paling juga 2 tahun udah tenggelam lagi di kolam nih atau diasuh oleh oligarki. Dan memang itu yang saya suka dari Pak Ashumardi, dia tidak kehilangan moral intelektualnya untuk mengatakan hal sejujur-jujurnya, seterang-terangnya atau seluruh-seluruhnya. Jadi itu sebetulnya yang jadi panduan bagi mereka yang fanatik, ya fanatik aja, tapi jangan sampai satu waktu fanatisme itu justru melumpuhkan integritasnya. Nah, Ashumardi nggak pernah bisa dilumpuhkan integritasnya. Jadi itu intinya. Kalau kita mau cari tokoh ya cari akademisi seperti Pak Ashumardi, dan itu yang ingin dilihat oleh masyarakat sipil melalui pencalonan dia sebagai ketua Dewan Pers, kayak itu kan maksudnya. Sehingga pers juga dapat tuntunan bahwa nggak usah takut bicara karena pers itu setara dengan kemampuan berpikir intelektual. Kan kampus dan pers itu satu nafas, yaitu menjaga demokrasi itu. Nah, Ashumardi datang dari tradisi menjaga demokrasi di wilayah kampus, sekarang dia harus jaga cara berpikir kritis dari pers, kan itu bagusnya. Jadi saya tetap mendukung Pak Ashumardi. Walaupun saya ragu dengan sikap-sikap kritis beliau. Kita butuh orang seperti beliau menjadi ketua Dewan Pers. Saya 1000% mendukung. Tapi melihat sikap politiknya belakangan ini, melihat statement-statementnya, nggak perlu kaget kalau kemudian nanti ada terjadi perubahan-perubahan di Dewan Pers itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke beberapa topik. Kisi-kisi dari Hersubno sebagai orang yang ada di dekat-dekat situ ya. Iya. Oke, saya berdoa salah. Dugaan saya berdoa dugaan saya salah gitu. Tapi jangan kaget, itu saja yang perlu kita ingatkan, Bu. Oke, Bung Rocky, seperti kita perkirakan kemarin, harga kenaikan akan mulai bermunculan ya. Sekarang kabar terbaru adalah kalau kemarin soal LPG, sekarang harga BBM, terutama yang diesel nih, untuk Pertamina Dex, terus Dexlite itu juga sudah mengalami
kenaikan, sementara kan sebelumnya kalau kayak Pertalite, Pertamax sudah mengalami kenaikan. Jadi ini hal-hal yang tidak terhindarkan dan kita mesti juga menyiapkan publik. Nah, kalau Pak Jokowi kemarin bicara hati-hati, nah gitu, hati-hati terhadap kenaikan harga, kita mengingatkan bahwa ini pasti nggak perlu hati-hati lagi, tapi harus diantisipasi karena semua kenaikan harga pasti akan terjadi. Itu artinya rapat kabinet dalam 1 minggu ini akan berupaya untuk menerjemahkan perintah presiden supaya hati-hati. Dan semua akan bingung, bagaimana cara hati-hati kalau segala sesuatu itu terpaksa kita mesti terima sebagai fakta dari interplay antara kebijakan dan perubahan situasi ekonomi dunia kan. Kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya nggak ada gunanya bicara itu kalau dari awal pengetahuan presiden tentang soal-soal semacam ini hanya diandalkan pada ya, keinginan untuk menunjukkan bahwa saya memimpin loh, karena itu saya akan bilang hati-hati tuh. Jadi kemampuan teknokratik dari kabinet Pak Jokowi ini betul-betul dangkal, dan di atas itu kemampuan pemimpin kabinetnya juga dangkal. Nah kita kalau dibilang udah naik dan ya pasti kan dengan kalkulasi rasional kita tahu bahwa pasti akan ada kenaikan karena satu komponen dinaikkan, yang lain itu akan ngikut. Kan itu ekonomi kan, karena ekonomi interlock dan bahkan terkait dan saling mengunci itu. Jadi peristiwa-peristiwa ekonomi hari ini juga akan crossfire dengan peristiwa ketegangan di Ukraina, ketegangan di daerah-daerah yang tetap menganggap bahwa Menteri Agama itu harus dipecat. Jadi soal-soal macam ini yang kemudian orang hitung kalau begitu kondisi endgame makin dekat dong kan. Jadi presiden sendiri tidak paham bahwa seluruh kebijakan yang dia buat itu justru yang memanas-manasi keadaan. Sampai sekarang Pak Yakut itu nggak jelas statusnya tuh. Presiden mesti bilang Yakut tidak bersalah atau Yakut bersalah. Kalau bersalah ya diamputasi dong, diganti dong. Jangan dibiarkan masyarakat itu yang memutuskan tuh. Sehingga Pak Yakut nanti sebagai Menteri Agama akan diusir dari mana, dari NTT atau dari Padang segala macam. Sementara presiden menunggu. Jadi presiden seolah-olah menunggu kemarahan publik baru dia ganti Pak Yakut. Sementara Yakut berupaya untuk memberitahu bahwa saya hanya mengatakan hubungan fisika antara suara toa dan suara anjing tuh. Tapi itu nggak mampu lagi untuk diucapkan karena watak politik bangsa ini memang menunggu orang yang dapat kecelakaan. Jadi ini selalu soalnya tuh. Dan kecelakaan itu yang mestinya dicegah oleh Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi tetap nggak mau ngomong. Kan itu inti. Jadi kalau dibilang kok mesti Presiden Jokowi yang ngomong, ya semua orang di sekitar situ, dari soal perpanjangan penundaan yang diucapkan oleh 3 anggota partai, Menteri Agama dengan kasus yang berbeda, semua adalah orangnya presiden, all the president man. Karena itu yang mesti presiden yang bicara kan. Ya, ini memang kasus Yakult ini masih terus bergulir karena di NTB, bukan NTT ya, NTB kemarin ada unjuk rasa menuntut pemecatan Yakult, sementara di Sumatera Barat ini yang justru lebih keras lagi, mereka menolak bantuan yang diberikan oleh Yakult di dalam gempa di Pasaman. Jadi untuk ini harga diri orang Sumatera Barat, orang Minang ini sudah mulai sangat tersinggung oleh Yakult. Jadi bantuan pun diberikan. Ini jadi bahkan ini nih ada culture ini ya di kalangan kita ini, Bung Rocky ya, yang mesti kita pahami secara masing-masing daerah. Di Aceh misalnya begitu, kita juga mengenal satu tradisi disebutkan bahwa kalau dia menghormati tamu itu bahkan biji padi yang disimpan di lumbung ini, biji yang terbaik ini disuguhkan pada tamunya. Tetapi kalau dia udah jengkel sama orang, beras busuk pun tidak akan diberikan. Nah ini saya kira yang sikap ekstrim semacam ini yang mesti dipahami pada masyarakat kita. Itu kan dalam sekali dalam tradisi antropologi politik kita itu ada di dalam semua masyarakat. Karena penghormatan diberikan bahkan terhadap musuhmu kalau musuhnya itu dianggap sebagai orang yang memerlukan pertolongan. Dan itu ada tuh. Soal-soal semacam itu tuh. Dia tunda dulu permusuhan tapi dianggap saya mesti bantu dia sebagai manusia. Tapi sebaliknya seorang teman yang datang dengan kebohongan itu akan disambut dengan caci maki atau satire segala macam. Nah Pak Jokowi kan mestinya paham itu tuh. Bahwa ini dulu juga beliau udah katakan tidak ada kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Lalu Yakut diumpankan juga di situ sebagai tumbal misalnya. Di situ integritas orang itu diuji. Kalau presidennya bermutu, dia akan bilang, oke, itu menteri saya.
dan saya akan melindungi dia. Oke, itu menteri saya dan dia buat kesalahan maka saya pecat. Jadi selesai dalam 1 kali 24 jam peristiwa itu kan. Ya. Tapi ini menunggu keuntungan dan nanti dia datang dengan oh ya saya merasa ada sesuatu yang salah maka untuk sementara saya nonaktifkan tuh sambil menunggu lagi hasil survei. Jadi begitu sebetulnya tuh. Jadi kita lihat betul bahwa Presiden Jokowi sebetulnya menunggangi cuaca yang berawan sehingga nanti orang nggak bisa lihat matahari yang lagi timbul apa bulan sebetulnya yang udah tumbuh. Itu sebetulnya konsekuensi dari orang yang terlalu oportunis di dalam membaca kekuasaan. Pak Jokowi punya watak itu dan karena beliau udah ketagihan kekuasaan, terpaksa dia menjadi hati-hati juga. Nah, kehati-hatian itu yang menimbulkan ketidakpastian tuh. Padahal presiden mesti mengambil kepastian dalam keadaan yang tadi cuaca berawan itu kan. Mau mendarat apa mau cari landasan lain tuh. Nah, itu orang kemudian ingat bahwa ya memang presiden adalah man of contradiction dan itu analisis yang tajam dari publik luar negeri, bukan kita yang ucapin itu. Oke, jadi sebenarnya semua yang kita bahas tadi, survei-survei soal kepuasan publik, survei-survei tentang apakah menolak setuju atau tidak setuju perpanjangan itu sebenarnya yang selalu kita sebut noise ya Bung Rocky. Dan saya kira kita di akhir ini kita mesti tetap mengingatkan publik adanya satu voice, yakni soal laporan yang dilakukan oleh Ubaidillah Badrun tentang 2 orang anak presiden. Dan yang menarik ini penjelasan dari KPK, juru bicara KPK ternyata barang itu, laporan Ubaidillah ini masih berada dalam Dumas atau pengaduan masyarakat. Belum ada follow up yang belum ada follow up sama sekali. Karena kalau sudah ada follow up itu biasanya di bagian penindakan. Itu dijelaskan oleh juru bicara KPK, Bung Rocky. Ini KPK juga kan dia mesti lihat bahwa dalam keadaan hiruk pikuk ini dia fokus aja pada pemberantasan korupsi itu. Jangan nunggu survei juga nih. Kan yang diucapkan Ubed itu adalah soal korupsi anak presiden. Gampangnya begitu tuh. Sebagai aduan masyarakat memang. Tetapi di dalamnya elemen korupsi itu karena dia potensi atau dugaan itu serius. Karena masyarakat sipil menilai ya memang ada yang nggak benar di dalam relasi antara presiden dan anak-anak beliau tuh. Ini bukan soal iri atau nggak iri. Ini justru untuk membuat Pak Jokowi itu lega. Apakah betul anak presiden itu terlibat dalam insider trading misalnya? Apakah betul anak presiden itu berbisnis secara prudent? Kan itu intinya kan. Jadi selama ini nggak dibuka, justru KPK menggantungkan soal ini sehingga setiap malam mungkin Pak Jokowi masih belum bisa tidur pulas karena menganggap bahwa isu ini tuh nanti akan diingatkan orang seperti kita ingatkan hari ini. Bahwa laporan Ubaidillah itu adalah laporan yang dasarnya adalah riset. Nah, dasar dari Ubaidillah melaporkan karena Ubaidillah menginginkan soal korupsi dibongkar tuntas sampai ke ujungnya tuh, yaitu atap istana tuh. Karena disitulah terjadi transaksi black market of justice. Jadi ini sebetulnya tuh, dan itu yang mesti jadi urusan pokok dari KPK kan. Jadi jangan ditaruh terus ya itu baru laporan. Laporannya itu betul-betul udah jadi kausus celebre, semua orang pada waktu itu bicarain tentang potensi korupsi yang di dalam laporannya Ubaidillah. Jadi kita ingin kembalikan KPK dalam keadaan carut marut politik, lakukan juga tindakan-tindakan etis dan berintegritas supaya orang teduh bahwa oke, ini kasusnya mau dilimpahkan atau mau ditolak, itu intinya. Ya, sudah hampir 2 bulan, jadi saya kira ini terlampau lama ini prosesnya ya kalau masih bertahan di pengaduan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Ya, selamat kembali menikmati. Saya kira yang bunga-bunga jangan dipotong ya. Ranting-ranting yang kering saja yang dipotong gitu ya. Karena kalau terlalu banyak ranting kering juga masyarakat kita ini juga mudah terbakar. Tetap saja. Kalau ranting jatuh sendiri dan terinjak lalu kita tahu mana beda antara ranting dan kembang. Kalau ranting itu terinjak dia bunyi kerak, patah itu. Ya. Nah, kita lagi ada di situ dan kabinet kelihatannya seperti ranting kering aja. Saat diinjak dan ada yang buang puntung terbakar lah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky dan tetap 0%. 0%. Oke.